Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera kepada saudaraku sekalian di minggu ke-11 setelah Trinitatis ini. Firman Tuhan, khotbah kita dari kitab Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai ayat 36. Almanak Gereja kita HKBP membuat rumusan dari khotbah ini, Allah yang memerdekakan. Saudaraku, di hari Selasa 17 Agustus 2021, negara kita, bangsa Indonesia akan merayakan kemerdekaannya yang ke-76 tahun. Kata merdeka menjadi kata kunci juga dalam iman Kristen. Salah satu pokok ajaran kita, pokok ajaran Kristen, kita dan seluruh dunia telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus dari kuasa dosa, dari iblis, dan dari maut. Dan kita dibebaskan untuk percaya, dibebaskan untuk setia mengikuti Dia. Saudaraku, setiap orang Kristen yang telah dimerdekakan wajib memerdekakan semua orang dan semua makhluk. Inilah kemerdekaan kita yang sesungguhnya, dan inilah kebenaran yang kita terima di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ada 3 yang disampaikan oleh khotbah kita ini. Kalau di ayat 31 dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata bila kamu tetap di dalam firman-Ku, mewujud dan menyatu di dalam firman Tuhan. Di sanalah kita mengenal kebenaran. Kebenaran itu adalah Kristus. Dan Kristus itulah saudaraku yang memerdekakan semua orang. Memerdekakan bumi ini. Dan yang kedua dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya sudah pasti, saudaraku. Kalau kita tinggal di dalam dosa, maka hidup kita dikuasai oleh dosa. Dan dosa itulah yang memimpin kita kepada kematian. Dan di sana dikatakan bahwa kita sesungguhnya bukan lagi anak-anak atau hamba dari dosa itu sendiri. Tetapi kita adalah anak-anak kemerdekaan. Artinya, hidup kita berpihak kepada kebenaran Allah, bukan kepada hal-hal dunia ini, keinginan dunia ini, saudara-saudaraku. Karena karakter itu adalah karakter sebagai budak dari dosa. Tetapi anak merdeka adalah anak yang bebas menghidupi firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Itulah anak merdeka, saudara-saudaraku. Dan yang ketiga dikatakan di ayat 36, saudara-saudaraku. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Karya Allah yang dilakukan di dalam Yesus Kristus, itulah yang memerdekakan semua orang, setiap orang. Artinya, saudaraku, sesungguhnya kehidupan kita sudah dikuasai oleh kebenaran Allah. Kita sudah berperilaku dan membangun karakter di dalam perilaku Allah, yaitu kebenaran itu keadilan. Kemerdekaan itulah yang kita terima, anugerah yang kita terima dari Tuhan. Dan ini tidak bisa dibeli dengan apapun dan diukur dengan apapun. Kemerdekaan adalah anugerah yang kita terima di dalam Yesus Kristus, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, saudara-saudara, di saat kita merayakan hari kemerdekaan ini, memperingati hari kemerdekaan negara kita, bangsa kita yang ke-76 tahun. Apa yang dikatakan oleh Paulus dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 13. Inilah yang menjadi seruan kepada kita, saudara-saudara.
Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi karakter kemerdekaan yang kita terima dari Tuhan itu adalah karakter melayani sesama kita di dalam kasih. Karena kasihlah yang merupakan nafas dari iman percaya kita kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, yang percaya kepada anak Allah, yaitu Yesus Kristus, Mesias, anak Allah, maka dia akan diselamatkan, dia akan dimerdekakan. Semoga kita semua dalam merayakan hari kemerdekaan ini diberikan hikmat bijaksana untuk melakukan karya-karya besar di dalam kasih terhadap sesama. Terlebih pada masa-masa yang sulit kita hadapi, masa pandemik ini, pelayanan kasih itu menjadi ciri dan wujud dari kehidupan kita. Karena banyak orang sekarang yang tertekan, yang terintimidasi, yang menderita, yang penuh di dalam pergumulan jual. Dan pikirannya sesak, hatinya sesak, saudaraku. Maka kehadiran kita sebagai orang yang merdeka, layanilah mereka di dalam kasih. Itulah tanda kemerdekaan kita di dalam Tuhan. Merdekalah hidup kita di dalam Tuhan, dan saudara-saudara, layanilah sesama dengan kasih. Karena itulah kemerdekaan dari Tuhan yang kita terima. Tuhan memberkatimu, saudaraku. Bapa di dalam surga, Engkaulah kebenaran. Dan bila kami hidup di dalam kebenaran, yaitu firman-Mu, kami adalah anak-anak merdeka. Tuhan telah menganugerahkan hidup merdeka kepada kami, sehingga kehidupan kami tidak lagi dikuasai oleh dosa, tidak diperhamba oleh iblis dan maut. Tetapi kami sudah merdeka oleh karena Kristus Yesus yang mengasihi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dimuliakanlah Engkau. Sungguh kami bersyukur bila di hari Selasa tanggal 17 Agustus bangsa kami, negara kami akan memperingati hari kemerdekaannya yang ke-76 tahun. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang tidak bisa kami nilai. Biarlah seluruh elemen bangsa dapat memaknai kemerdekaan ini untuk melayani sesama di dalam kasih pemerintah kami. Dari presiden sampai ke pemerintah yang paling terendah juga berupaya dan berkarya melayani rakyatnya di dalam kesesakan, di dalam penderitaan, di dalam pergumulan melawan COVID ini, supaya kami dibebaskan dan hidup kami mengalami hidup yang penuh sukacita. Berikan kami daya, potensi untuk melayani sesama demi cita-cita luhur bangsa kami, yaitu masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih ya Allah, terpujilah nama-Mu di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Mari, Pekik Merdeka, kita sampaikan. Merdeka, merdeka, merdeka. Tuhan memberkati kita semua.